Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh nyata dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami sehingga kami boleh ada sampai dengan malam hari ini Tuhan. Dan kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadir-Mu di dalam hidup kami. Dan biar hati kami boleh terus terpaut hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Umat-Mu dan kami semua yang ada di dalam studio ini Tuhan mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita puji dan tinggikan Allah kita sebab Dia Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari puji dan tinggikan Dia. Kita bertepuk tangan memuji Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari puji dan tinggikan Dia, Allah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan.
kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, sungguh kebaikan Tuhan dalam hidup kita boleh nyata dan membuat kita senantiasa bersyukur oleh karena kebaikannya, oleh karena anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bawa hidup kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Dia Yesus, Dia penyelamat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Allah kita yang terkasih. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
kasih Tuhan buat anugerah terindah dalam kehidupan kami. Kami masih dapat sehat, kuat, masih dapat menikmati semua yang baik. Sepanjang hari ini berjalan semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ini setiap kami ya Bapa. Kami telah memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan, semuanya benar-benar menjadi suatu persembahan yang kudus dan juga berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari menegur, menasihati dan juga membimbing kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan berilah kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerah dan juga kemurahannya saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Purin Marbum selaku Gembala Sidang GBI Jemaat Taman Anggrek karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pada malam hari ini. Baik, puji Tuhan. Shalom. Lagi shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua sehat, kuat, masih ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang menurut saya pribadi perlu dan penting. Sekali lagi menurut saya pribadi perlu dan penting untuk kita merenungkan dan juga menghidupi di akhir zaman ini. Kenapa menurut saya perlu dan penting? Karena perintah Tuhan kepada saya dan saudara yaitu mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Begitu tema sharing firman Tuhan saya pada malam hari ini, yaitu loving God seriously atau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sebuah landasan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Sekali lagi dengan landasan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Dalam hitungan ketiga saya akan membacanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apa faedahnya atau apa manfaatnya bagi saya dan saudara bila kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang saya catat, apa manfaat dari mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Yang pertama ialah kita akan dikasihi oleh Bapa. Sekali lagi, manfaat bila saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dikasihi oleh Bapa. Dengan landasan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bila saya dan saudara mengasihi Yesus Kristus, satu-satunya anaknya yang tunggal, yang Dia kasih bagi saya dan saudara, yang rela mati tebus dosa kita. Bila kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di sorga akan mengasihi kita juga. Kata mengasihi di sini terambil atau berasal dari kata agapao yang berarti daddy God atau father atau Bapa di surga mengasihi atau invite, welcome kepada saya dan saudara. Untuk itu ya seperti yang tadi saya katakan, bila kita mengasihi anaknya yang tunggal dengan sungguh-sungguh, pasti Bapa di sorga akan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Mazmur mengatakan dalam
Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dan dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jika saya dan saudara mengasihi anaknya, pasti Bapa di sorga akan welcome, akan invite, akan menerima kita apa adanya, akan mengundang kita di jamuan makan. Karena apa? Karena kata mengasihi sini berasal dari kata agapao. Konsep kata agapao itu merupakan sebuah konsep jamuan makan, yang dimana Bapa di sorga mengundang semua orang untuk datang jamuan makan. Bagi saya dan saudara, tidak mungkin kita mengundang orang untuk datang makan di rumah kita atau di suatu tempat, restoran dan lain sebagainya. Yang kita undang adalah orang yang kita benci, sangat tidak mungkin. Pasti yang kita ajak dia makan atau kita ajak dia ngopi, orang-orang yang berkenan atau menyukakan hati saya dan saudara. Begitu juga dengan Bapa di sorga, menurut saya pribadi akan invite saya dan saudara, mengajak, mengundang kita makan karena kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi anaknya yang satu-satunya itu. Apalagi kalau ketika kita mengajak orang datang makan di rumah kita, pasti kita akan memikirkan hal-hal yang baik tentang dia. Kira-kira dia suka makan apa, suka buah apa, suka salad apa, minum apa, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Bapa di sorga. Ketika mengundang saya dan saudara, pasti Bapa di sorga yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Bapa di sorga akan lebih mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Untuk itu, yang perlu saudara dan saya ingat, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memastikan kita senang dan juga kita puas untuk menjalani hidup yang ada. Sekali lagi, ketika kita pastikan diri kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Bapa di sorga akan memastikan bahwa kita senang dan juga puas menjalani hidup yang ada. Saya mengutip kesaksian dari sebuah tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Dia mempunyai kesaksian, dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kesaksiannya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 sampai 26, di situ dia menuliskan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, mari kita garis bawahi, orang benar ditinggalkan. Daud bersaksi bahwa dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Untuk itu dengar baik Pak, dengar baik Ibu, dengar baik anak-anak muda. Mungkin Bapak yang sedang bergumul tentang masa depan anaknya, mungkin Bapak yang sedang bergumul dengan ekonomi keluarganya, Ibu yang sedang memikirkan masalah yang sedang dia hadapi. Dengar baik bahwa Daud mengatakan dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Bila kita memastikan hidup kita benar, bila kita bisa memastikan bahwa kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percayalah bahwa kita akan melihat anak cucu kita tidak akan dibiarkan dan juga tidak akan ditinggalkan oleh Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Karena untuk itu, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jangan cinta uang tetapi cinta Tuhan. Jangan mencintai dunia tetapi cinta Tuhan. Ya kan? Jangan mencintai dunia tetapi cinta Tuhan. Karena ketika kita cinta uang, seumpama kita sedang mengenadah atau kita sedang menampung air di tangan kita. Serapat apapun kita menampung air, sekuat apapun tangan kita untuk bisa bertahan menampung air, sedemikian pula air itu akan menetes dan akan habis dari tangan kita. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, seumpama kita sedang ada di lautan luas, walaupun ada ombak,
walaupun ada lain sebagainya, tapi penyertaan Tuhan sempurna hingga kita bisa tiba di dermaga selanjutnya dengan baik. Poin kedua, dari apa manfaat atau apa faedah ketika saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu kita akan melihat penyertaan demi penyertaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan ini. Kalau masih 50-50 untuk mengasihi Allah, jangan pakai ayat ini bilang saya sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kalau ada orang di depan kita saja, kita ya kan? Di depan dia kita sangat manis, tapi di belakang dia kita sangat baik. Jangan. Karena bagi saya pribadi itu sangat palsu. Itu sangat palsu. Karena kalau misalnya kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, akan terrealisasi kepada orang yang kelihatan. Kalau yang kelihatan saja kita belum sungguh-sungguh mengasihi, apalagi yang tak kelihatan. Otomatis masih 80-20 atau 50-50. Kan? Tapi saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini pasti mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari poin kedua, kita akan melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Pak, Bu, dalam mengiring akan Tuhan pasti ada hal-hal yang kita lalui. Dalam pengiringan akan Tuhan pasti ada suka duka yang kita lalui. Tapi percayalah, melalui suka duka itu mengajarkan kita untuk bisa lebih lagi mengasihi Tuhan dan juga mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Ya kan? Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Allah akan turut bekerja bagi saya dan saudara yang tulus mengasihi kita. Untuk itu pada malam hari yang indah ini mari kita koreksi diri kita. Sudah seberapa jauh saya mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan hanya ketika Tuhan memberkati saya? Apakah saya mengasihi Tuhan ketika doa saya terjawab? Apakah saya mengasihi Tuhan ketika hal-hal yang baik terjadi? Tetapi ketika hal-hal buruk terjadi atau doa saya tidak dijawab Tuhan, maka saya akan bilang, keadilan apakah yang terjadi bagi saya? Di manakah Tuhan berada? Tuhan, apakah ini yang harus saya hadapi? Mari melalui hal-hal yang tidak mengenakan, membuat saya dan saudara harus bisa lebih dewasa dan lebih lagi berharap hanya pada Yesus saja. Karena pertolongan koneksi kita, pertolongan manusia, pertolongan kenalan kita terbatas. Dan yang saya mau ingatkan, jangan taruh harapan atau rasa aman kita kepada koneksi kita. Karena ketika kita taruh rasa aman kepada kenalan kita yang mempunyai jabatan, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kedudukan, ketika dia dimutasi otomatis rasa aman saya dan saudara akan dimutasi. Dari Jakarta mungkin ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Jakarta mungkin bisa ke tempat yang lain karena dia dimutasi. Ya kan? Tetapi ketika saya dan saudara menaruh letak rasa aman kita hanya pada Yesus, tidak akan dimutasi dan tidak akan diambil oleh siapapun. Untuk itu mari kita pastikan kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh dan kita meletakkan rasa aman kita hanya kepada Dia saja. Yang ketiga, yang terakhir, apa manfaatnya atau apa faedahnya dari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka saya dan saudara akan menerima berkat tak terduga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Semuanya itu disediakan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia dengan segenap dan juga dengan segenap. Kita akan melihat berkat-berkat terduga mungkin yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita katakan atau timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26 sampai 27 di situ mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Di sini kita diingatkan bahwa apa? Kita bekerja bukan hanya untuk makanan jasmani, tetapi juga untuk makanan rohani, ya kan? Yang membuat saya dan saudara bisa bertahan di akhir-akhir zaman ini, yang bisa membuat saya dan saudara semakin mengasihi Dia dengan segenap dan juga dengan segenap. Itulah yang diberikan Anak Manusia kepada saya dan saudara. Karena apa? Hanya Dialah yang disahkan oleh Bapa. Ya. Untuk itu, mari kita mengerjakan, mari kita giat bekerja untuk sesuatu yang tidak akan diambil oleh orang lain, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap, dan juga kita meletakkan rasa aman kita hanya kepadanya, dan juga kita bekerja untuk sesuatu yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh orang lain di dalam kehidupan saya dan saudara. Dari tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang loving God seriously, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada 3 manfaat, 3 faedah yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, manfaat dari mengasihi Tuhan, yaitu kita akan dikasihi oleh Bapa. Saya dan saudara akan dikasihi oleh Bapa ketika saya dan saudara mengasihi Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Saya dan saudara akan diundang makan, saya dan saudara akan diberikan jamuan yang tepat, jamuan yang lebih dari apa yang saya dan saudara inginkan, doakan selama ini. Mungkin yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, masa depan, ekonomi, keluarga, yang sedang bergumul dengan jodoh, pekerjaan, Tuhan akan kasih yang tepat. Yang kedua, manfaat atau faedah dari mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat penyertaan demi penyertaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Mungkin ada suka duka, mungkin ada lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kita hadapi, tetapi percayalah, dalam lembah kekelaman penyertaan Tuhan sempurna. Seperti Mazmur Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang menjadi pertanyaannya pada malam hari ini bagi saudara, apa lembah kekelaman saudara? Mungkin yang sedang bergumul tentang masa depan, mungkin ada yang sedang bergumul tentang sakit penyakit. Dokter angkat tangan, percaya ketika dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan, ya kan? Atau yang sedang bergumul dengan ekonomi, yang sedang bergumul dengan cinta-cintaan, yang sedang bergumul dengan anak yang sangat nakal di dalam rumah, yang menjadi beban keluarga, percayalah ada titik balik yang sudah Tuhan sediakan. Ada titik balik untuk yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir, dari apa manfaat atau faedah ketika saya dan saudara mengasihi, yaitu kita akan mendapat berkat-berkat dua yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihinya dengan segenap dan juga dengan segenap. Amin. Buat sharing firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama lebih lagi mendengar betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara melalui firman-Nya untuk mengasihi Dia dengan segenap dan dengan segenap. Karena akhir-akhir ini kasih seorang akan yang lain semakin pudar. Karena akhir-akhir ini orang akan lebih mementingkan dirinya. Karena akhir-akhir ini orang tidak akan peduli dengan orang lain di sampingnya, entah dia sedang sakit, dia kecelakaan dan apa, bodoh amat. Tetapi pada malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap. Ketika
kita mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap, kita akan mengasihi orang di sekitar kita dengan lebih lagi. Itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Makasih Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Kami kan melihat penyertaan-Mu, kami kan melihat semua yang Kau lakukan dalam hidup ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga miliki Allah seperti-Mu, kami bangga miliki Allah seperti-Mu, sebab Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang luar biasa. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, biarlah segala yang bernafas menyembah-Mu. Haleluya Yesus,
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga, kami bersyukur, sebab Kaulah yang layak terima sembah kami. Hanya Kau yang layak menerima pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Kau buat, apa yang Kau rancangkan dalam hidup ini, semuanya indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saudari dimanapun berada, mungkin hari-hari ini melihat keadaan semakin sulit, yang melihat kok sakit penyakit ini tidak pernah baik-baik, kok hidup ini semakin susah ke depannya Tuhan. Kenapa hal ini boleh terjadi kepada saya? Bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul tentang ekonomi, tentang masa depan anak-anak, tentang sakit penyakit, tentang mungkin ada ikatan dari roh-roh jahat yang selama ini menghimpit hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Percayalah bahwa Tuhan lebih segala-galanya. Dia Allah yang sanggup melepaskan engkau dari segala ikatan roh-roh yang jahat. Dia Allah yang sanggup mengangkat engkau dari keterpurukan kehidupan, sanggup mengubah segala sesuatu. Mungkin manusia bilang mustahil, mungkin manusia bilang hidup bagi Tuhan tidak berharga, kau mulia. Bagi Tuhan Kaulah segalanya, Engkau biji mata Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Indah apa yang Tuhan kerjakan semua baik adanya. Mungkin saat ini Tuhan akan membuat mengerti. Mungkin saat ini kita sedang berdoa A, tapi yang Tuhan kasih B. Lah rencana Tuhan semuanya indah dan baik adanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami untuk bisa mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman-Mu menjamin kehidupan kita bahwa Bapa di surga akan mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman-Mu menjamin bahwa penyertaan demi penyertaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman-Mu menjamin bahwa kita akan mendapat berkat-berkat terduga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun berada, saya berdoa bagi setiap mereka yang sedang mengalami himpitan akan intimidasi roh-roh jahat. Kami berdiri di atas otoritas kuasa Allah. Kami mau tolak, katakan, hancurkan dalam nama Yesus. Dibebaskan oleh Allah. Dalam nama Yesus Allah membebaskan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup ini, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul tentang masa depan, mereka yang sedang bergumul tentang sakit penyakit. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas pemulihan. Terima kasih Tuhan atas kelepasan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang telah Engkau kerjakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami telah berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Saya terbatas dalam menyampaikan, tetapi saya punya Tuhan, saya punya Roh Kudus yang tak terbatas ruang, tempat dan waktu, yang akan lebih lagi menjelaskan, yang akan lebih lagi mengikuti dari hati ke hati, dari pribadi ke pribadi, yang akan menjelaskan dan yang akan memampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan dan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada PDP Jeffrey Raja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam segala pelayanan dan juga apapun yang dikerjakan, apapun yang boleh menjadi pergumulan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Diberkati senantiasa dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani malam hari ini, baik yang di studio maupun nasir virtual. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi semua umat Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita dalam ibadah-ibadah kita. Berikut beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan tentang ibadah-ibadah kita sepekan. Dimulai esok hari ibadah raya jam 10 pagi di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek jam 10 pagi. Sekali lagi di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini secara onsite dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang rindu anak-anak juga hanya boleh datang kepada Tuhan, boleh membawanya untuk sama beribadah di hari Minggu jam 10 pagi. Dan juga di hari Selasa jam 8 malam kita ada faith.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom. Link akan dibagikan nanti di hari Selasa. Dan di hari Sabtu kita ada ibadah seperti malam hari ini jam 6:30 malam via YouTube channel GBI Taman Anggrek. Bapak Ibu Saudara, mari terus mengambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah kita sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih bagi semua umat Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Bapak Ibu untuk rindu terus memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh memberikannya via transfer nomor rekening yang telah tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kami juga mengajak untuk mendukung pelayanan ini dengan kita like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek, dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar boleh mendapatkan notifikasi dari ibadah-ibadah kita yang baru. Dan juga mari follow Instagram GBI Taman Anggrek dan biar pelayanan ini boleh memberkati banyak umat Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak henti-hentinya syukur boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat malam hari ini. Mari Engkau membawa kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga kami boleh melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan serta berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan ibadah kami malam hari ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur buat seluruh sidang jemaat Tuhan
yang boleh setia beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati seluruh keberadaan mereka. Dimanapun saja mereka berada Tuhan, Engkau memperhitungkan setiap kesetiaan mereka. Engkau memperhitungkan setiap hati mereka yang rindu untuk diajar dan dibentuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberkati dan melimpahi hidup mereka dengan kekuatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah juga Engkau Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan pelayanan dan juga studinya Tuhan, biarlah juga Tuhan tolong. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, ia boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian saat malam hari ini dalam setiap ibadah, biarlah juga Tuhan Engkau memberkati, baik yang ada di studio maupun asal virtual, kiranya Tuhan Engkau menolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian saat malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang memberkatinya. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tuhan Engkau memberkati, hikmat yang daripada Allah Tuhan limpahkan sehingga dapat memimpin, membawa bangsa ini boleh mengalami kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami juga boleh melihat Tuhan ikut campur tangan di dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu khususnya buat gereja-gereja Tuhan dari yang ada di bangsa kami secara khususnya Bapa, antar denominasi yang ada, biarlah juga Tuhan terus Engkau memakai setiap gereja-Mu untuk menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan, melaksanakan amanat agung-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga bangsa kami ini boleh mengalami kebaikan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta, di mana kami boleh tinggal, biarlah juga Tuhan Engkau memberkatinya. Kompleks Taman Anggrek di mana gereja-Mu ini boleh ada, kiranya juga Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami, biarlah seluruh keberadaan kami semuanya itu boleh mempermuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini kami rindu melalui ibadah kami diberkati dengan kekuatan yang daripada Allah. Dan kami mau mengarahkan hati kami ya Bapa, sehingga setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan tidak berlalu, tapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan-Nya. Mari bersama-sama kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Kami terus mengimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan jangan lupa untuk terus mengikuti setiap protokol kesehatan sehingga kita terus terpelihara kehidupannya di tengah-tengah bangsa ini. Sampai jumpa pada ibadah kita esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.